puluhan pelajar kocar kacir saat petugas Satpol PP menyambangi Taman Sultan Hasanuddin di kawasan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Mereka berhamburan berusaha melarikan diri dari razia karena takut diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Diketahui razia ini digelar menyusul video viral di media sosial maraknya pelajar yang kerap bolos dan mangkal sambil berpesta minuman keras saat jam pelajaran sekolah. 2 orang siswi SMA yang tidak sempat kabur berhasil diamankan petugas dan langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Kami temukan beberapa anak sekolah yang terjaring, tetapi ada juga beberapa yang sempat melarikan diri melalui jalan tikus, bahkan ada yang manjat ke tembok, dan ada juga yang melalui rawa-rawa. Rencananya petugas akan memanggil orang tua serta pihak sekolah kedua siswi ini untuk diberi himbauan dan pembinaan agar mereka tidak lagi bolos sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Seingat saya ibu pakai kaos pendek, celana. Sinyal akan adanya tersangka baru dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Selamat malam pemirsa, sebuah kapal motor karam telah menabrak karang di perairan Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh penumpang yang berjumlah 84 orang selamat dalam insiden. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Detik-detik tenggelamnya kapal motor Mila Jaya di perairan Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur direkam oleh warga yang akan melakukan penyelamatan. Para penumpang berusaha menyelamatkan diri ketika badan kapal akan tenggelam. Beruntung mereka dievakuasi warga yang datang mendekat menggunakan perahu. Pihak Polres Sumeneb mengatakan kapal motor tujuan Pelabuhan Jangkar Situbondo itu tenggelam hanya beberapa menit berangkat dari Pelabuhan Sapudi setelah menabrak karang. Terjadi laka laut di perairan Sapudi, di mana KM Mila Jaya yang tujuan Situbondo, Pelabuhan Jangkar, mengalami kebocoran akibat menabrak karang. Kapal Mila Jaya ini mengangkut barang dan penumpang. Jadi dalam kapal tersebut ada sekitar 84 orang penumpang, terdiri dari ABK 7, kemudian penumpangnya itu 77, terdiri dari anak-anak sebanyak 6, sedangkan dewasa sebanyak 71. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini. Sebagian penumpang ada yang langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing, sementara sebagian lain dibawa ke puskesmas setempat untuk dirawat ringan. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pipa air milik PDAM di Jalan Ulu Jami, Jakarta Selatan bocor. Kebocoran pipa sempat mengganggu arus lalu lintas karena menyemburkan air. Diduga keropos termakan usia, sebuah pipa air milik PDAM di ruas Jalan Ulu Jami, Cipulir, Jakarta Selatan bocor. Akibatnya kebocoran pipa mengganggu arus lalu lintas, bahkan pengendara yang nekat menerobos menjadi basah. Pasca kebocoran terjadi, pipa air milik PDAM itu mulai dibetulkan. Tidak terlihat semburan air pada pipa yang sebelumnya mengganggu arus lalu lintas. Meski demikian, proyek pembetulan saluran pipa air ini terlihat mengganggu arus lalu lintas di sekitar Jalan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi M. Julkarnain, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa di sekolah SMK di Toraja Utara viral di media sosial. Korban dirundung dan dianiaya oleh sekelompok temannya di halaman sekolah. Seorang siswa sebuah SMK di Toraja Utara menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sekelompok temannya. Aksi sekelompok siswa terekam kamera siswa lainnya dan tersebar hingga viral di media sosial. Ironisnya, aksi tidak terpuji ini dilakukan di halaman sekolah dan di depan beberapa guru hingga menjadi tontonan siswa lainnya. Aksi terjadi karena persoalan jaket yang dikenakan korban. Anggota Polsek Sanggalangi yang ke lokasi langsung memediasi dan mendamaikan sejumlah siswa yang bermasalah dengan korban. Kami melakukan mediasi sebanyak 2 kali agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi akan terjadi ke depannya. Jadi mereka sepakat untuk berdamai. Berkonsultasi koordinasi dengan keluarga, kemudian tentang membina anak kita yang memang mengalami masalah ini. Semua anak-anak kami telah kami bina, baik itu secara langsung membuat masalah maupun secara umum. Pihak sekolah melakukan pembinaan secara humanis terhadap siswa yang bermasalah agar kejadian yang tidak terpuji tidak terulang kembali. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut sertifikat fasilitas produksi 2 perusahaan farmasi produsen obat sirop. Kedua industri farmasi ini diduga memproduksi obat sirop mengandung bahan berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol. BPOM telah menguji 102 produk obat sirop yang sepekan sebelumnya dilarang beredar oleh Kemenkes. Hasilnya didapati 2 industri farmasi, PT Yarindo Pharmatama beralamat di Cikande, Serang, Banten, dan PT Universal Pharmaceutical Industry beralamat di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di ambang batas. Akibat melanggar Undang-Undang Kesehatan, kedua perusahaan itu terancam pidana 10 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Untuk melihat aspek pemidanaannya, Badan POM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa sumber tentunya, sesuai dengan ketentuan penyidikan, berada di lokasi kedua tersebut didapati adanya bahan baku pelarut propilen glikol, produk jadi, serta bahan pengemas yang diduga terkait dengan kegiatan produk sirop obat mengandung EGDEG yang melebihi ambang batas. Ini ya salah satu barang bukti. 3 desa di Indramayu, Jawa Barat terendam banjir rob. Sementara itu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, puluhan rumah warga juga terendam banjir akibat jebolnya embung. Ribuan rumah warga di 3 desa yakni Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan, serta Desa Kertawinangun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terendam banjir pada Senin siang. Tidak hanya itu, banjir ini juga merendam puluhan hektar tambak udang dan bandeng. Banjir yang melanda wilayah ini terjadi akibat tingginya debit air laut dan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Ciperawan. Ketinggian air rata-rata mencapai sekitar 60 cm. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dapat segera mengatasi banjir rob yang berulang kali terjadi ini. Sementara itu pada Senin sore di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, puluhan rumah warga juga terendam banjir. Hal ini terjadi akibat jebolnya embung yang tak jauh dari permukiman warga. Selain merendam puluhan rumah warga, jalan yang kerap dilintasi kendaraan pun terendam banjir hingga menyebabkan lalu lintas macet total.
Kondisi ini diperparah lagi dengan drainase yang tersumbat sampah. Tim Liputan iNews melaporkan. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Yosua. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.